Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ahibati fillah, saudaraku kaum muslimin, muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang sangat indah ini, marilah sejenak kita tadabbur tentang alam raya yang sangat indah, tentang ajaibul khalq, penciptaan pencipta, dan tentang maqasidus syara' atau maqasidus syariah. Maksud daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu syariat. Satu yang ingin saya jadikan sebagai bahan untuk renungan pada saat ini adalah tentang penggunaan masalah niqab atau penggunaan masalah cadar. Saya dalam hal ini tidak dalam posisi untuk menjustis mana yang lebih kuat, menggunakan cadar atau tidak menggunakan cadar. Atau saya tidak dalam posisi untuk mengklaim fulan yang memiliki pendapat tentang boleh, fulan yang memiliki pendapat tentang tidak boleh. Dalam hal ini, saya ingin mengajak kita berpikir sederhana. Berpikir dengan sangat sederhana. Kenapa seorang wanita harus kemudian menggunakan hijab syar'i? Harus kemudian menggunakan niqab? Yang pertama, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita katakan itu adalah perintah Allah. Dan untuk orang yang beriman, ketika datang ketentuan dari Allah, ketika datang ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lahumul khiyar. Mereka tidak punya pilihan sama sekali selain mengatakan kami dengar dan kami taat. Itu sudah merupakan konsekuensi daripada syahadah kita ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ada konsekuensi di situ. Apa konsekuensinya? Adalah harus mengikuti apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada pilihan selain mengikuti. Sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Ahzab. Kemudian yang kedua, alasannya adalah karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki istri yang banyak tentunya. Karena hikmah yang luar biasa. Semua istri-istri beliau adalah menggunakan hijab. Pernah ada satu kerisauan pada diri seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Al-Faruq. Ketika ia melihat banyak wanita dengan macam-macam tipenya datang kepada Nabi SAW. Kemudian ia berandai sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan orang-orang ini dengan Nabi SAW. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang kemudian menjadi pembatas, maka kemudian turunlah ayat al-hijab. Itulah di antara fadl, kemuliaan yang dimiliki oleh seorang Umar bin Khattab. Beliau mengatakan wafaqtu rabbi fi thalath. Saya disepakati atau disetujui dengan Rabb saya pada 3 tempat. Di antaranya adalah ketika beliau menginginkan ada jarak antara Nabi dengan orang-orang yang datang itu, maka kemudian turunlah ayat al-hijab. Itu alasan kedua. Alasan yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah, bahwasanya dengan dia berhijab itu menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang wanita yang mutadayyinah. Alamatut tadayyun. Bukti bahwasanya dia adalah sangat fanatik. Bukan artinya fanatik dalam konotasi yang negatif ya, mohon maaf. Maksudnya adalah sangat perhatian terhadap ajaran dan norma-norma agamanya. Dia akan menjunjung tinggi norma agama, di mana ini kemudian menjadi poin yang amat sangat besar bagi seorang wanita. Siapapun laki-laki, bahkan kita katakan sejahat apapun laki-laki tadi, sepreman apapun laki-laki tadi, pasti di dalam dirinya ingin mendapatkan wanita yang salehah, wanita yang mutadayyinah, seorang wanita yang berpendidikan, seorang wanita yang memegang teguh konsep atau prinsip-prinsip di dalam agamanya. Karena memang itu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka sekali lagi ketika dikatakan itu adalah bukti dia itu tadayun, bukti dia itu adalah sangat komitmen dengan ajaran agamanya, maka itu sudah cukup. Dengan dia menggunakan hijab syar'i, maka dia tentunya adalah wanita yang mutadayyinah. Alasan yang keempat, sekali lagi, itu adalah menunjukkan gambaran atau potret nasab dia seperti apa. Bahwa tidak mungkin seorang itu, misalnya seorang wanita akan berjilbab kalau dia tidak disetujui sama suaminya, kalau dia tidak disetujui sama bapaknya, kalau dia tidak disetujui sama orang-orang terdekatnya. Maka ketika dia menggunakan hijab yang syar'i, maka itu kemudian menjadi alamat, menjadi satu ciri khusus kalau dia itu adalah berasal dari nasab yang sangat bagus, dari keturunan yang sangat mulia, keturunan yang sangat memelihara etika di dalam agamanya, sangat memelihara ajaran-ajaran agamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah untuk menghindari fitnah. Dalam artian orang sudah sepakat kalau tempat di antara anggota-anggota kita ini, anggota-anggota seorang wanita ini yang paling memfitnah adalah wajah. Kita semua orang yang berakal atau yang memiliki akal sehat, katakanlah seperti itu, karena saat ini lagi viralnya bahasa akal sehat. Maka kita katakan untuk yang memiliki akal sehat, pasti dia akan mengatakan di antara sekian banyak anggota seorang perempuan yang paling memfitnah adalah wajah. Maka ketika tempat yang paling memfitnah ini kemudian ditutup, maka tentu itu kemudian akan memutus, yakni barangkali 90% fitnah itu akan ada pada diri dia. Karena dengan ditutupnya wajah yang menjadi tempat besar fitnah itu terjadi, maka itu kemudian akan dihilangkan. Ini sudah tidak bisa dipungkiri sama siapapun. Pepatah lama yang mengatakan, yakni cinta itu adalah datang dari pandangan. Yang pertama dipandang adalah mata, lalu kemudian turun ke hati, lalu kemudian bisa saja berwujud sebagai bentuk perbuatan yang tidak baik, perbuatan jahat misalnya, waliyadzubillah. Itu berawal dari apa? Dari pandangan terhadap wajah. Maka ketika seorang wanita yang muslimah, yang mutahajjibah, perempuan yang afifah, perempuan yang salihah menggunakan hijab, maka itu sudah 90%, yakni kemungkaran itu akan ditiadakan dari dia tutup wajahnya. Kemudian yang berikutnya adalah menunjukkan, atau ini alasan yang ketujuh, kalau saya berpikir itu adalah menunjukkan totalitas dia di dalam hijrah. Saat ini kan kita sekali lagi disuguhkan dengan bahasa-bahasa yang jadi hijrah. Semua orang pada hijrah. Bagus. Saya tidak mengatakan itu tidak bagus. Saya katakan bagus. Mari kita berhijrah. Karena memang hidup pada prinsipnya adalah bergerak, berputar, tidak stagnan dalam satu kondisi. Ketika sebelumnya dia tidak berhijab, marilah berhijab. Sebelumnya dia tidak berjilbab, mari kita berjilbab. Sebelumnya dia tidak mengerti agama, mari kita belajar. Ini hijrah dalam artian yang baik. Dan itu adalah menjadi satu kelaziman, keniscayaan. Maka ketika seorang wanita berhijab dengan sempurna, sekali lagi tidak diragukan, itu menjadi sebab menunjukkan bahwasanya dia itu adalah hijrah secara totalitas. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha ada beberapa cirinya. Di antaranya adalah dia kemudian akan menutup diri secara sempurna. Yang ketujuh adalah menunjukkan bagaimana loyalitas dia, bagaimana inqiyad dia terhadap suaminya. Bahwa wanita yang baik, dia akan ridha, auratnya itu hanya dilihat oleh suaminya. Adapun orang lain, itu adalah dia tidak akan perkenankan sama sekali. Maka kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, seorang laki-laki akan merasa kemudian senang, akan merasa kemudian sangat bangga jika dia memiliki seorang istri yang mana zahir dan batin dirinya itu adalah untuk suaminya tersebut. Saya laki-laki, Anda yang menonton video ini juga barangkali laki-laki, pasti akan sepakat. Jika ada seorang istri yang betul-betul memiliki komitmen, betul-betul loyal, betul-betul cinta sepenuhnya kepada kita, yakni dia hanya akan memperlihatkan auratnya,
memperlihatkan kecantikannya, memperlihatkan kemolekannya hanya untuk suaminya. Untuk apa dia akan perlihatkan kepada orang lain? Hanya akan menimbulkan fitnah, hanya akan menimbulkan yakni ada dampak kejahatan yang akan timbul. Hanya untuk dikatakan cantik oleh orang lain, di mana orang tersebut kemudian belum tentu memiliki tekad yang tidak baik. Hanya untuk mungkin memancing barangkali penyakit ain ada dalam dirinya. Ya, tapi kalau dia menggunakan itu, hijab syar'i maksud saya, maka sekali lagi itu menunjukkan bagaimana totalitas dia terhadap suaminya. Bagaimana ia menjadikan dirinya, kecantikannya zahir dan batin, itu hanya untuk suaminya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 adalah menghindari gangguan orang lain. Saya, Anda, kita semua akan sepakat. Jika ada dua wanita misalkan, yang satu wanita mempertontonkan auratnya, menggunakan mohon maaf, BH saja misalkan, atau menggunakan celana pendek. Tentu itu adalah muthir lil fitnah. Tentu itu adalah akan ya menjadi penyebab orang menjadi akan terfitnah. Kemudian di sisi lain ada wanita yang menggunakan hijab syar'i, bahkan dia menutup yakni mukanya. Dia hanya kelihatan matanya saja. Dengan dia ridha, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah itu kemudian menyebabkan orang lain tidak akan mengganggu dia. Sejahat-jahatnya laki-laki, ketika ia melihat wanita seperti itu, dia akan luntur. Dia tidak akan memiliki jara'ah, tidak akan memiliki keberanian untuk mengganggu perempuan tadi. Musda, sebagai pembenaran firman Allah, fala yu'dzain. Dia tidak akan kemudian disakiti. Karena apa? Karena dia adalah komitmen dengan ajaran agamanya. Dia menutup auratnya dengan sempurna. Lalu kemudian yang ke-9 itu tentunya kalau menurut saya, mohon maaf, menunjukkan bagaimana nilai dan kadar wanita tersebut. Bahwa misalkan dia komitmen dengan hijabnya, lalu kemudian dia komitmen dengan juga ajaran-ajaran agama yang lain. Saya dalam hal ini, saudaraku yang dirahmati Allah, tidak mengatakan orang yang berjilbab atau menggunakan cadar itu tidak salah. Tidak. Mereka juga salah. Mereka juga manusia. Mereka juga ada kekeliruan. Tapi harus kita ingat, ketika seorang perempuan misalnya menggunakan hijab, lalu kemudian melaksanakan norma-norma yang ada di dalam agamanya, maka tentu kita akan mengatakan itu menjadi contoh betapa kemudian wanita tersebut adalah menjadi sangat bernilai, baik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sang Khalik maupun di hadapan manusia. Dan ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah meridai seseorang, tentunya akan kemudian diumumkan kepada semua halayak bahwasanya Allah meridai si fulana, akan disampaikan kepada manusia, kepada orang lain, kepada makhluk yang lain bahwasanya Allah mencintai fulana. Maka kemudian kutibalahul qabul, dia akan dijadikan orang yang diterima, karena Allah SWT sudah membukakan hati orang untuk kemudian nerima terhadap orang tadi. Maka itu kemudian menjadikan dia menjadi bernilai. Dan yang terakhir, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan dia menggunakan hijab yang syar'i, insya Allah dia akan menghindari orang lain dari terfitnah melihat kondisi dia. Sekali lagi saya katakan tadi, ketika wajah misalkan dibuka, itu akan muthir fitnah, akan menjadikan itu orang lain menjadi terfitnah. Tapi ketika misalnya dia tutup wajahnya, maka itu tidak akan ada celah orang lain untuk kemudian melihat dia, karena dia sudah menutup tempat atau anggota yang menjadi sangat-sangat membuat orang menjadi terfitnah. Terutama sekali adalah untuk perempuan, anak-anak santri misalkan yang remaja, maka tentu wajah adalah menjadi bagian terpenting yang harus kemudian ditutup. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini 10 alasan kenapa kita harus kemudian menggunakan hijab. Sekali lagi, saya tidak dalam posisi menjustis siapa yang benar, siapa yang tidak benar dalam hal mana yang benar, apakah menggunakan cadar atau tidak menggunakan cadar. Siapa yang mengatakan seperti itu, siapa yang mengatakan seperti ini, saya tidak dalam kondisi untuk menjelaskan itu. Tapi saya dalam posisi menjelaskan secara akal kenapa wanita itu harus menggunakan cadar. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya untuk melihat tayangan ini. Semoga ada faedahnya. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.